Bersama Bimatika. Teman-teman, kali ini kita belajar mengenai barisan dan deret, mengenai barisan geometri. Mari kita lihat bagaimana bentuk barisan geometri. Kita tahu barisan yang dimaksud adalah barisan bilangan. Nah, barisan geometri itu 2, 4, 4, 8, 8, 6 memiliki rasio, di mana 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi rasio atau perbandingannya adalah 2. Ini suku pertamanya kita sebut sebagai A, kemudian ini U1, U2, U3, U4, U5. Jadi barisan geometri berbeda dengan barisan aritmatik. Kalau aritmatik memiliki beda atau selisih, sedangkan barisan geometri adalah memiliki perbandingan atau bentuknya pembagian, ya seperti ini. Jadi suku yang kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya. Jadi rasionya disebut R, ya. Kalau di aritmatik adalah beda B, ini menggunakan R. R-nya 2. Harap diingat R tidak hanya 2, bisa dia bentuknya pecahan, ya. Sekarang kita lihat rumus suku ke N dari barisan geometri. Kalau ditanya berapa suku yang ke-10, maka kita masukkan ke rumus A, ya, A-nya adalah 2 dikali R, R-nya adalah 2, kemudian N-nya adalah 10 dikurang 1. Jadi 2 dikali 2 pangkat 9, ya. Atau kalau ini pangkat 1 berarti 2 pangkat 10, ya, sama dengan 1024. Ini adalah suku ke-10 dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan deret geometrinya? Yaitu sama seperti deret aritmatik, deret geometri adalah menjumlahkan bilangan-bilangan pada barisan geometri. Jadi suku ke-1 sampai suku ke N dijumlahkan, ya. Nah, bagaimana mencari rumus jumlah N suku pertamanya? Perhatikan di sini depannya adalah A, jadi A-nya 2. Terus kita tahu rasionya juga 2. Kalau ditanya berapa jumlah 10 suku pertama pada deret geometri tersebut, kita masukkan ke dalam rumus yang paling atas, yang pertama. Ya, ini syaratnya R lebih besar dari 1, ya. Kebetulan di sini R-nya sama dengan 2, jadi lebih besar dari 1. Jadi kita pakai rumus yang atas ini. Sn A, A-nya 2 dikali R pangkat N, R-nya 2, N-nya pangkat 10 dikurang 1, ya. Ingat ya, dipangkatin dulu 2 pangkat 10 baru nanti dikurang 1. Ya, berbeda dengan yang ini, ya. Ini rumusan yang ini berbeda sama ini, ya. Lanjutkan dibagi, ya, 2 dikurang 1, ya. Jadi sama dengan 2 dikali 1024 dikurang 1 dibagi 1, sama aja dengan 2 dikali 1023, ya, sama dengan 2046. 2046 ini adalah jumlah, ya, atau deret geometri dari barisan geometri 2, 4, 8, 16 dan 32. Ayo kita coba contoh soal, ya, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Suatu bakteri akan membelah diri, ya, kita lihat contoh soalnya nih. Suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap menit, ya. Membelah diri menjadi 2 setiap menit. Jadi dalam 1 menit dia menjadi membelah 2. Jika banyaknya bakteri semula ada 6, banyaknya bakteri setelah 5 menit adalah berapa? Ya. Perhatikan. Anggap saja ini awal, ya, U1.
U1-nya adalah 6. Kemudian menit pertama U2, 1 menit pertama U2 berarti membelah menjadi 12. Kemudian menit ketiga menjadi 24 gitu ya. Kemudian U4 membelah menjadi 48. U5 dan menit ke-5 ada di U6 ya. Jadi 1 menit pertama, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit ya. 5 menit. Nah, kita bisa mencari ini dengan langsung aja mengalihkan ini dengan 2 gitu ya. Misalnya kita kalikan 2 jadi 96 ya, kita kalikan 2 menjadi 192 ya. Ada 192 pada menit ke-5. Jawabannya yang C ya. Atau kamu bisa mencari dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Kita lihat A-nya adalah 6. Ini A-nya sama dengan 6. Rasionya kita bagi aja 12 bagi 6, 2. Atau kita lihat nih membelah menjadi 2. Berarti rasionya 2. Sekarang kita cari U6 ya. Bukan U5 tapi U6 ya. A-nya 6 dikali R-nya 2, N-nya 6 dikurang 1 ya. 6 dikali 2 pangkat 5. 6 dikali 32 ya, 192. Ya, beginilah teman-teman barisan dan deret geometri. Yang harus kamu ingat adalah rumus suku ke N-nya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1, dan rumus jumlah N suku pertamanya yang memiliki 2 syarat ya. R lebih besar dari 1 menggunakan rumus yang ini, R lebih kecil dari 1 ya, menggunakan rumus yang bawah. Bedanya adalah lihat posisinya dibalik ya, satunya di depan, R-nya di belakang. Satu di depan, R di belakang kalau R-nya lebih kecil dari 1. Silakan dipelajari kembali materi ini ya, supaya kamu lebih paham, dan tontonlah video ini berulang supaya lebih mudah mempelajari.